Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai statistika dengan penyajian data dan menganalisis data. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Ini adalah peta konsep dari bab statistika. Jadi, statistika itu adalah berupa data yang akan mempelajari tentang penyajian data dan menganalisis data, lalu ada ukuran pemusatan, lalu ada ukuran penyebaran. Video kali ini kita akan fokus terhadap menganalisis data berupa tabel atau diagram. Sebelum kita masuk ke menganalisis data, kita pahami dulu populasi dan sampel. Populasi adalah himpunan semua objek yang sedang diteliti. Lalu, sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti oleh sebuah penelitian. Nah, sampel ini harus representatif atau mewakili populasi dan memiliki sifat homogen atau sejenis. Contoh dari populasi dan sampel adalah sebagai berikut. Misalkan ada penelitian yang akan meneliti pengaruh multimedia dalam pembelajaran matematika di SMP wilayah DKI Jakarta. Populasinya adalah semua kelompok SMP di DKI Jakarta yang menggunakan multimedia dalam pembelajaran matematika. Lalu sampelnya adalah beberapa sekolah SMP negeri dan swasta yang menggunakan multimedia dalam pembelajaran matematika. Nah, perbedaan populasi dengan sampel ada populasi itu semua sekolah, sedangkan sampel itu hanya mengambil beberapa sekolah. Tapi beberapa sekolah ini sudah mewakili dari populasi yang ada. Seperti itu. Lalu contoh kedua misalnya adalah tingkat kesehatan pada hewan kurban di Semarang. Nah, populasinya adalah seluruh hewan kurban yaitu sapi dan kambing di peternakan hewan kurban di Semarang. Lalu sampelnya adalah beberapa hewan kurban, sapi dan kambing di peternakan hewan kurban di Semarang. Oke, lalu kita masuk ke penyajian data. Contoh, terdapat 20 siswa yang ditanyai ukuran baju seragam. Data tersebut diuraikan sebagai berikut. 4 orang memakai ukuran S, lalu 2 orang memakai ukuran M, 8 orang memakai ukuran L, dan 8 orang memakai ukuran XL. Berikut beberapa bentuk penyajian data sesuai dengan kasus di atas. Pertama, kita punya tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu jadi berupa tabel dengan banyaknya siswa. Nah, di sini kita punya ukuran S. Ukuran S itu ada 4 siswa. M ada 5 siswa, L ada 8 siswa, dan XL ada 3 siswa. Nah, selain tabel frekuensi, kita punya diagram lingkaran. Nah, yang kuning ini menyatakan si XL. Nah, XL itu ada 3 orang. 3 orang itu berarti persentasenya adalah 15%. Lalu, ukuran L ada 8 orang dengan presentasinya 40%. Ukuran M ada 5 orang dengan presentasi 25%. Dan ukuran S ada 4 orang dengan presentasi 20%. Selain itu, kita punya diagram batang. Nah, kalau diagram batang kita gambarkan seperti batang berikut. Nah, yang di bawah ini menyatakan ukuran baju. Jadi di sini ada S, M, L, XL. Nah, bagian kiri ini yang biasa kita sebut garis Y itu adalah banyak siswa. Jadi menyesuaikan kalau misalkan ukuran S ada 4 orang dan begitu seterusnya. Lalu kita punya diagram garis. Nah, bedanya dengan diagram batang, kita menggunakan garis. Jadi misal S ini ada 4. Berarti nanti 4 ini dihubungkan ke M. M itu ada 5. Berarti dari 4 ke 5, lalu L-nya ada 8, baru kita tarik garis. Tuh. Paham ya? Oke, lanjut kita ke menganalisis data. Contoh pertama, berikut adalah hasil tangkapan ikan laut di suatu daerah pesisir, ditampilkan pada diagram batang. Nah, dari diagram yang ada, kita lihat bahwa hasil perikanan terendah itu ada di tahun 2004, sebanyak 2000 ton. Lalu, hasil tertinggi itu ada di tahun 2007 dengan banyaknya adalah 5000 ton. Nah, dari sini kita tahu nih kenaikan tertinggi itu dari 2006 ke 2007, lihat. Karena naiknya tinggi ya.
Nah, yaitu mencapai 2.500 ton. Caranya gimana? Kita cari selisih kenaikannya, yaitu jumlah tangkapan 2007 dikurangi jumlah tangkapan 2006. Berarti 5.000 ton dikurang 2.500 ton, yaitu hasilnya 2.500 ton. Oke, lanjut. Penurunan paling ekstrim terjadi pada tahun 2005 ke 2006. Tuh, dengan sebesar 1.500 ton. Jadi, dari tahun 2005 ke 2006 itu ada penurunan yang sangat drastis, yaitu sebesar 1.500 ton. Nah, caranya, selisih penurunan itu jumlah tangkapan 2005 dikurang jumlah tangkapan 2006. Lalu, contoh kedua, menganalisis data. Tabel nilai penilaian harian atau PH matematika sebagai berikut. Nah, jadi nilainya itu yang ada di atas dan banyak siswanya yang ada di bawah. Dari sini, ada ketentuan sebagai berikut. KKM pelajaran matematika adalah 70. Siswa akan mengulang atau remedial jika nilainya di bawah KKM. Nah, analisis-analisis yang dapat dilakukan berdasarkan data di atas yang pertama adalah total siswa yang mengikuti penilaian harian ada 40 siswa. Caranya gimana? Kalian hitung banyak siswa yang ada. Berarti 1 ditambah 5, tambah 4, tambah 8, tambah 12, tambah 3, tambah 5, tambah 2. Hasilnya adalah 40. Lalu nilai paling banyak diperoleh siswa adalah 70, yaitu 12 siswa. Nah, dari sini kita lihat nih, nilai paling banyak tuh yang mana? Nih, adalah 70, karena ada 12 siswa yang nilainya 70. Lalu banyak siswa yang nilainya di bawah KKM. Nah, karena KKM-nya 70, berarti kita cari nih yang di bawah 70 ada berapa orang. Berarti 1 ditambah 5, tambah 4, tambah 8. Hasilnya adalah 18 siswa. Nah, lalu banyak siswa yang tidak remedial berapa nih? Nah, karena KKM-nya 70, berarti dari 70 ke atas itu tidak mengikuti remedial. Berarti kalian hitung, 12 tambah 3 tambah 5 tambah 2 itu ada berapa? Yaitu 22 siswa. Lanjut ke soal nomor 3. Diagram pengunjung perpustakaan SMP 290 Jakarta pada minggu pertama bulan Maret. Oke, ini ada diagram garis. Nah, analisis-analisis yang dapat dilakukan berdasarkan data di atas adalah, nah, total pengunjung perpustakaan pada minggu pertama bulan Maret adalah, berarti kalian hitung nih, yang Senin datanya berapa, Selasa datanya berapa, Rabu datanya berapa. Nah, hasilnya adalah 20 tambah 23 tambah 15 tambah 25 tambah 28, yaitu 91 orang. Lalu, pengunjung paling banyak pada hari Jumat, yaitu ada 28 orang. Lalu, pengunjung paling sedikit itu ada di hari Rabu, yaitu hanya 15 orang. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Daftar peserta ekskul SMP Negeri 290 Jakarta. Nah, ditanyanya adalah persentase siswa yang mengikuti ekskul bola voli. Penyelesaian. Jadi kalau misalkan ditanya presentasi, kita hitung nih banyak siswa yang mengikuti voli dibagi dengan seluruh siswa. Nah, lalu dikali 100%. Banyak yang mengikuti voli adalah 17 orang. Lalu banyaknya seluruh siswa, berarti kita jumlahkan nih seluruh frekuensinya. 15 tambah 17 tambah 20 tambah 8 hasilnya 60. Berarti persentase voli itu 17 dibagi 60 dikali 100%. Nah, ini bisa kita sederhanakan nolnya. Ini bisa kita coret ya. Sisa 17 kali 10 ada 170% dibagi 6. Dan hasilnya adalah 28%. Lanjut ke contoh 5. Diagram lingkaran di samping menunjukkan kendaraan yang digunakan karyawan untuk pergi ke kantor. Jika banyak karyawan menggunakan angkutan umum sebanyak 6 orang, maka banyak karyawan yang menggunakan motor adalah, kayak penyelesaian, kita punya rumus seperti ini. Jumlah yang ditanya itu sama dengan persentase yang ditanya dibagi persentase yang diketahui, lalu dikali dengan jumlah yang diketahui. Nah, karena yang ditanya adalah motor, berarti nanti kita pakai persentase motor. Lalu karena yang diketahui jumlah yang diketahui itu adalah angkutan umum sebanyak 6 orang, berarti nanti kita pakai persentase angkutan umum. Jadi,
sama dengan 48% dibagi 24% dikali 6 orang. Nah, 48 dibagi 24 itu hasilnya 2. Ini persennya bisa sama-sama kita coret ya. Oke, terus 48 bagi 24 adalah 2, lalu dikali 6, yaitu adalah 12 orang. Jadi, banyak karyawan yang menggunakan motor ada 12 orang. Oke, contoh ke-6. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kesukaan siswa terhadap mata pelajaran bahasa, IPA, IPS, dan matematika. Jika total seluruh siswa ada 40 anak, maka siswa yang menyukai pelajaran matematika ada berapa? Nah, di sini berbeda dengan tadi. Yang tadi itu kan menggunakan persentase, ini kita menggunakan derajat. Nah, kalau misalkan menggunakan derajat, ingat kalau satu lingkaran itu ada 360 derajat. Nah, pertama karena kita matematikanya belum diketahui derajatnya, cari dulu derajat dari matematika. Nah, berarti 360 dikurangi 90 yang dari bahasa, lalu dikurangi IPS 27 derajat, lalu dikurangi IPA 135 derajat, dan hasilnya itu adalah 108 derajat. Setelah itu, kita cari jumlah yang suka matematika. Oh ya, total seluruh siswa itu 40 anak. Nah, karena total seluruhnya itu adalah satu lingkaran, maka dia dianggapnya 360 derajat. Nah, sekarang kita mencari banyak siswa yang menyukai matematika. Rumusnya seperti tadi, jumlah yang ditanya sama dengan derajat yang ditanya dibagi derajat yang diketahui, lalu dikali jumlah yang diketahui. Oke. Nah, banyak yang suka matematika, berarti derajat matematika dibagi derajat seluruh siswa. Nah, kenapa di sini seluruh siswa? Karena yang diketahui adalah banyaknya seluruh siswa. Nah, lalu dikali banyak seluruh siswa. Berarti 108 derajat dibagi 360 derajat kali 40 anak. Nah, di sini bisa kita sederhanakan nih, sama-sama dibagi 40. Itu ya. Kalau ini dibagi 40 hasilnya 1, di sini hasilnya 9. Oke, berarti 108 dikali 1 adalah 108. Dibagi 9. Gitu. Berarti hasilnya ada 12 anak. Berarti yang menyukai matematika itu ada 12 anak. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sekarang kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom dan Google Form. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.